Kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai perkembangan negara Selandia Baru pada masa Perang Dunia. Selandia Baru adalah negara demokrasi parlementer yang merupakan bagian dari negara persemakmuran Inggris. Pada 26 September 1907, Selandia Baru mendapat status dominion yang mencerminkan statusnya sebagai satuan politik pemerintahan yang dapat memerintah secara mandiri. Pada materi ini, kelompok kami akan membahas secara mendalam mengenai keterlibatan Selandia Baru selama Perang Dunia dan kondisi setelah Perang Dunia. Kita akan mulai dari keterlibatan Selandia Baru dalam Perang Dunia I dan II. Selandia Baru dijadikan sebagai negara koloni Inggris yang memiliki kebebasan untuk mengatur pemerintahannya secara mandiri. Hingga pada tahun 1947, Selandia Baru mendapatkan kemerdekaannya dan menjadi salah satu anggota persemakmuran Inggris. Jadi ketika Inggris mengalami ancaman, maka ini akan berpengaruh ke Selandia Baru. Perang Dunia I terjadi pada saat Inggris menyatakan perang terhadap Jerman pada bulan Agustus 1914. Meskipun Selandia Baru tidak memiliki kendali penuh dalam keterlibatannya, tetapi memiliki pilihannya dalam ikut berpartisipasi dalam perang. Selandia Baru memikirkan bagaimana cara untuk berpartisipasinya dengan tidak mengeluarkan modal yang besar, sehingga tercetuslah bahwa Selandia Baru ini untuk memfokuskan dengan kekuatan militer. Jadi pada saat mendengar adanya perang, Selandia Baru mengadakan pengrekrutan dan memasok 100.000 orang yang terbagi lagi menjadi dinas ke luar negeri, sepertiganya masuk ke bawah skema wajib militer. Selandia Baru ini menjadi posisi terkuat dalam kontribusi perang dengan Inggris karena skema militernya yang modern, terorganisir, dan dikendalikan secara terpusat. Keterlibatannya berlanjut ke Perang Dunia II yang terjadi pada tahun 1939 sampai 1945. Selandia Baru meningkatkan pasukan ekspedisi divisi yang kuat untuk melayani dengan pasukan persemakmuran dengan cara melatih pilot untuk Royal Air Force atau RAF dengan bertujuan untuk mempercepat pengiriman makanan, terutama daging, mentega, keju untuk membantu dalam memberikan makan ke Inggris. Wellington juga merilis divisi baru untuk Selandia Baru dalam layanan atas kebijakan pemerintahan Inggris dan mengirimkan aset lainnya termasuk pesawat dan personilnya ke komando Inggris. Bukan hanya dalam peperangan, Selandia Baru juga turut ikut dalam PBB. Perserikatan Bangsa-Bangsa ini dibentuk pada tahun 1945 dan Selandia Baru menjadi salah satu anggota pendiri PBB tersebut. Selandia Baru menganggap bahwa PBB ini sebagai alat keamanan kolektif, terutama kawasan Pasifik Selatan. Selandia Baru juga dianggap sebagai cara perlindungan diri negara tersebut. Kondisi politik Selandia Baru setelah perang. Setelah Perang Dunia berakhir, Selandia Baru mulai independen dalam urusan politik pemerintahan, di mana sebelumnya urusan pemerintahan, terutama keamanan dan hubungan internasional, sangat bergantung pada Inggris. Hal tersebut terjadi karena ketidakmampuan Inggris dalam menjaga keamanan dan melindungi koloni-koloni serta persemakmurannya dari serangan eksternal pada Perang Dunia II, terutama dalam kasus jatuhnya Singapura dan serangan Jepang terhadap Australia yang menyebabkan pergeseran pandangan dan kebijakan keamanan di Selandia Baru. Perkembangan tersebut sebenarnya sudah dimulai sejak masa perang, di mana Selandia Baru menjadi koloni mahkota Inggris terpisah pada tahun 1841 dan meraih tanggung jawab pemerintahan dengan Undang-Undang Konstitusi pada 1852. Ditambah sikap dari pemerintah Partai Buruh yang menuntut idealisme yang berbenturan dengan kebijakan pemerintah Inggris. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, Selandia Baru tidak meninggalkan pola aliansi dengan Inggris yang masih menjadi bagian dari Commonwealth. Meskipun begitu, mereka mulai menaruh fokus pada kerjasama keamanan dengan Amerika Serikat yang merupakan kekuatan utama di kawasan Pasifik. Sehingga kebijakan luar negeri pasca perang, Selandia Baru bersama Amerika Serikat dan Australia terikat dalam Fakta Pertahanan yang dibentuk pada tahun 1951 dengan tujuan memastikan perlindungan Amerika Serikat bagi Australia dan Selandia Baru dari ancaman kebangkitan kembali Jepang, Cina,
yang sama-sama agresif atau bentuk-bentuk lain instabilitas kawasan. Fakta pertahanan ini juga dibentuk dalam rangka untuk membendung masuknya pengaruh komunis yang datang dari Uni Soviet dan Cina. Selandia Baru juga menjadi sangat terlibat di Asia Tenggara. Sejak 1951, Selandia Baru memberikan bantuan melalui Colombo Pen, di mana orang Selandia Baru juga ikut bertempur di Malaya, yang sekarang bagian dari Malaysia, Korea, dan Vietnam. Kemudian Selandia Baru juga ikut menjadi anggota dari Asia Tenggara Treaty Organization pada tahun 1954 dan mendukung Amerika Serikat dengan mengirimkan pasukannya ke Vietnam. Namun sayang, semangat independen pada tahun-tahun pasca perang berubah menjadi ketergantungan yang lebih besar pada kekuatan Barat selama tahun 1950 sampai 1960. Pada akhir 1960, keterlibatan Selandia Baru dalam Perang Vietnam menyebabkan debat publik yang sengit dan berkelanjutan tentang urusan luar negeri. Selama permasalahan Vietnam, muncul konflik baru yaitu terkait masalah apartheid di Afrika Selatan, terutama dalam konteks hubungan olahraga dengan negara tersebut dan negara-negara Afrika lainnya pada pertandingan persemakmuran dan Olimpiade. Iklim perubahan tersebut juga terjadi pada tahun 1980-an, di mana pada bulan Juli tahun 1984, Partai Buruh memenangkan pemilu dan komitmen yang memuat kebijakan baru, yakni kebijakan mengenai keamanan New Zealand yang bebas nuklir dan mencegah adanya senjata pemusnah massal lainnya yang masuk melalui kapal. Kebijakan tersebut terutama memengaruhi kapal perang Amerika Serikat, yang dicaci oleh Amerika Serikat karena keengganannya untuk bekerja sama dengan strategi nuklir global. Kebijakannya secara efektif menghentikan aliansi pertahanan Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Kondisi sosial. Periode pasca perang juga membawa perubahan terhadap tatanan sosial Selandia Baru, di mana hingga tahun 1980-an Selandia Baru dianggap sebagai masyarakat tanpa kelas. Hal ini terlihat dari berkurangnya kesenjangan sosial yang ada di Selandia Baru. Kesenjangan sosial dan budaya antara dua kelompok utama Selandia Baru, yaitu antara suku Maori yang merupakan suku asli dari warga Polinesia dan penjajah dan kemudian imigran dari Kepulauan Inggris dan keturunan mereka, telah berkurang sejak tahun 1970-an. Meskipun perbedaan pendidikan dan ekonomi antara kedua kelompok tersebut masih tetap terlihat. Imigrasi dari daerah lain seperti Asia, Afrika, dan Eropa Timur juga menjadi ciri khas, dan budaya Selandia Baru dewasa ini mencerminkan banyak pengaruh terhadap hal ini. Hak minoritas dan masalah terkait ras terus memainkan peran penting dalam politik Selandia Baru. Adapun pengaruh perang terhadap kondisi sosial Selandia Baru adalah yang pertama diantaranya pertumbuhan yang cepat. Selama tahun 1950-an, peningkatan alami untuk populasi Maori melonjak hingga lebih dari 4% per tahun, mendekati peningkatan maksimum yang mungkin untuk kelompok yang tertutup untuk imigrasi. Tingkat pertumbuhan antara 1945 dan 1966 hampir 2 kali lipat dari 2 dekade sebelumnya. Keuntungan harapan hidup laki-laki yang umum di antara populasi pada tahap awal transisi demografis, juga ketika perempuan lebih mungkin meninggal di tahun-tahun subur mereka, dan juga memberi jalan pada norma modern tentang harapan hidup yang lebih tinggi bagi perempuan. Yang selanjutnya adalah migrasi. Pada tahun 1971, 71% Maori tinggal di daerah perkotaan, dibandingkan dengan hanya 26% pada tahun 1945. Meskipun jelas merupakan orang yang berbasis perkotaan, Maori masih lebih kecil kemungkinannya daripada pakai hak untuk tinggal di daerah metropolitan yang padat penduduk. Perubahan budaya dan sosial yang terjadi sangat cepat dan luas jangkauannya. Institusi dan pola tradisional organisasi sosial digantikan oleh identitas dan bentuk asosiasi baru yang menandai putusnya kehidupan pedesaan yang terstruktur secara kesukuan. Yang selanjutnya adalah proletariat profesi.
Pada tahun 1945, sebagian besar pekerja Maori terkonsentrasi di industri primer, tetapi pada tahun 1970-an, sebagian besar berada di pekerjaan manufaktur. Sementara itu, angkatan kerja non-Maori semakin berpindah ke pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi dan status yang lebih tinggi di sektor tersier. Pergeseran angkatan kerja ini merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi Maori. Peralihan dari industri primer memberikan akses ke pekerjaan yang lebih stabil dan bergaji lebih baik. Ini berubah sejak pertengahan 1980-an ketika rekonstrukturasi ekonomi mengurangi sektor manufaktur dan suku Maori secara tidak proporsional menanggung beban kehilangan pekerjaan. Yang selanjutnya adalah mengubah dinamika keluarga. Banyak keluarga pindah dan tinggal di kota, membeli rumah di subdivisi baru yang biayanya rendah. Sementara anak-anak pedesaan biasanya masih diharuskan bekerja di sekitar pertanian setelah sekolah. Peningkatan kemakmuran melepaskan banyak anak perkotaan dari komitmen mereka terhadap ekonomi rumah tangga dan mereka mulai menikmati lebih banyak waktu luang dalam beberapa kasus yaitu mencari uang. Meningkatnya jumlah perempuan dalam angkatan kerja membuat banyak anak dibiarkan sendirian di sore hari. Keprihatinan muncul di parlemen bahwa biaya hidup yang lebih tinggi sebagian disebabkan oleh meningkatnya keinginan akan barang-barang material, memaksa perempuan tersebut untuk mendapatkan pekerjaan yang dibayar. Yang selanjutnya adalah perubahan youth culture. Kebebasan yang lebih besar bagi remaja menyebabkan munculnya pasar baru untuk musik, mode, dan hiburan. Pada tahun 1950-an, revolusi teknologi membuat media luar negeri mulai memberikan dampak yang nyata, di antaranya seperti munculnya rock and roll menangkap imajinasi banyak anak muda Selandia Baru. Teater bergambar juga telah menjadi sumber hiburan bagi kaum muda selama beberapa waktu, seperti di tahun 1950-an, film-film Amerika seperti Rock Around the Clock and The Man with the Golden Arm memperkenalkan sikap dan mode baru. Para remaja mengadopsi tampilan baru, yaitu rambut lebih panjang, pakaian lebih cerah dengan gaya baji atau wiji. Namun sayangnya perkembangan tersebut menimbulkan permasalahan keremajaan. Perubahan sikap dari dan tentang remaja di tahun 1950-an menunjukkan pergeseran yang lebih luas dalam masyarakat Selandia Baru. Berbagai reformasi kesejahteraan dan peningkatan ekonomi di Selandia Baru ditambah dengan dampak dari budaya pemuda global dan pergolakan sosial. Hal ini menciptakan peluang dan tantangan baru bagi remaja di Selandia Baru. Harapan dan frustasi yang diakibatkannya menjadi berpengaruh setelah tahun 50-an. Pasca Perang Dunia Kedua, Selandia Baru mengalami inflasi keuangan. Kegiatan impor meningkat sehingga menyebabkan penurunan biaya pada kegiatan ekspor. Pada tanggal 30 Oktober 1947 dibentuklah GATT yang beranggotakan 23 negara termasuk Selandia Baru. Tujuan dari pembentukan organisasi ini adalah untuk mengatur perdagangan bebas internasional. Tujuan ekspor Selandia Baru masih didominasi oleh Inggris. Inggris mendapat hak istimewa pada kegiatan impor di Selandia Baru. Sebaliknya, untuk kegiatan ekspor Selandia Baru ke Inggris tidak mendapatkan hak istimewa. Maka pada tahun 1958, Selandia Baru menandatangani perjanjian dengan Jepang. Selandia Baru mengekspor wol dan daging ke negara Jepang. Kemudian, pada tahun 1965, Selandia Baru melakukan perjanjian kesepakatan perdagangan bebas dengan Australia yang berlaku untuk beberapa produk seperti karpet yang diekspor dari Selandia Baru ke Australia dan mobil yang diimpor Selandia Baru dari Australia. Pada tahun 1973, kegiatan ekspor Selandia Baru dengan tujuan Inggris mengalami penurunan dikarenakan bergabungnya Inggris dengan komunitas Eropa. Kemudian terjadilah krisis minyak pada tahun 1973 yang mengharuskan mengimpor minyak dari luar negeri. Pemerintah buruh yang terpilih pada tahun 1984 menerapkan sistem perdagangan liberal untuk mengurangi perizinan dan tarif impor. Namun,
pada akhirnya sistem liberalisasi perdagangan ini tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah, sehingga mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran di negara Selandia Baru hampir sekitar 10% pada tahun 1991. Pada tahun 1989, Selandia Baru juga bergabung dengan APEC yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Dengan terbentuknya organisasi ini, diharapkan dapat terbukanya perdagangan liberal dan investasi antar negara. Keikutsertaan Selandia Baru dalam organisasi ini merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah Selandia Baru untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi negara Selandia Baru. Nah, kemudian pada tahun 1995 dibentuklah WTO yang merupakan organisasi pengganti GATT yang sebelumnya pernah dibentuk. Tujuan pembentukan organisasi ini adalah untuk mengatur perdagangan internasional yang pada awal terbentuknya memiliki 154 anggota termasuk Selandia Baru di dalamnya.